Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab 40 hadis tentang akhlak dan adab yang sempat libur sekali kemarin, ya, afwan karena ada satu udzur. Baik, kita telah sampai pada hadis yang ke 26. Nah, libur sekali aja udah lupa ini. Sekarang 26. Nah, baik, kira murojaah sebentar. Masih ingat nggak ya dua minggu yang lalu? Kemarin pada hadis sebelumnya telah kita bahas tentang salah satu adab berpakaian adalah larangan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Taib. Kita sampaikan kemarin dalam masalah ini ada 3 keadaan. Siapa yang bisa? Ayo, libur sekali langsung menghilangkan semuanya. Nah, fadhal. Taib, tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Terus? Taib, ada yang bisa? Nah, ya, yang saya inginkan maksudnya dalam masalah larangan tasyabuh laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Kemarin kita jelaskan ada Taib, siapa yang bisa? Nah, enggak, bukan itu yang dimaksud. Nah, taib. Sebentar, sekarang apa patokan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan? Itu dulu. Yang menjadi ciri khas. Taib. Berarti ada 3 keadaan. Gimana penjelasannya? Nah, kalau itu ciri khasnya perempuan, maka tidak boleh bagi laki-laki untuk memakainya. Contohnya, anting-anting, pakai jilbab, cadaran, itu ciri khasnya perempuan. Nggak boleh laki-laki pakai daster misalkan, walaupun untuk lomba 17-an. Nah, terus kalau itu ciri khasnya laki-laki, maka tidak boleh bagi perempuan untuk menyerupainya atau memakainya. Contohnya, yang itu ciri khasnya laki-laki. Nah, sepeda motor apa? Sepeda motor ninja. Nah, nanti jangan bilang ninja naik ninja gitu ya. Taib, yang ketiga? Bukan. Tadi kalau itu ciri khasnya laki-laki, maka perempuan tidak boleh makainya. Kalau itu ciri khasnya perempuan,
maka tidak boleh laki-laki memakainya. Yang ketiga, apa? Kalau itu bukan ciri khas laki-laki dan bukan ciri khas perempuan, berarti boleh dipakai dua-duanya. Kemarin kita contohkan seperti sandal jepit. Sandal jepit ciri khasnya laki apa ciri khasnya perempuan? Nah, dipakai dua-duanya, berarti boleh dipakai. Atau sepeda motor metik, itu ciri khasnya siapa? Ya, laki, perempuan juga pakai, maka tidak mengapa, karena itu bukan ciri khas laki, bukan ciri khas perempuan. Nah, barakallahu, kurang satu tapi nggak apa-apa dah. Taib. Kemarin juga kita sampaikan tentang beberapa hak jalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang bisa menyebutkan tanpa lihat? Ya. Menundukkan pandangan, nggak nabrak nanti dari hal-hal yang haram. Terus yang kedua, tidak menyakiti baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Terus menjawab salam, kemudian mengajak kepada kebaikan. Yang kelima, mencegah dari kemungkaran. Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib. Kemarin kita sebutkan juga 3 adab makan yang terkumpul dalam sebuah hadis. Siapa yang hafal hadisnya? Ayo, gampang ini. Bisa dipraktekkan kalau punya anak nanti seperti itu. Nah, untuk nasihat kepada anak. Wakul mimma yalik. Sudah punya anak? Sudah punya anak? Belum, Bu. Belum punya anak sudah hafal hadisnya, Pak. Harusnya yang sudah punya anak hafal ini. Jadi nanti untuk ngajari anaknya. Ya gulam, wahai anak kecil, samillah. Apa artinya? Kalau makan bacalah bismillah. Ya, bismillah cukup. Kemudian yang kedua, wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah yang terdekat denganmu. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, kita lanjutkan. Sekarang hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-26, adab berdagang. Adab berdagang, adab pengusaha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, an Abdullah bin Amrin, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Meridhoi keduanya karena anaknya dan juga ayahnya dua-duanya adalah sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bersabda, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. 4 hal, 4 perkara. Jika 4 perkara ini ada pada dirimu, maka tidak masalah jika dunia luput darimu. Maksudnya, kalau 4 perkara ini ada pada diri pengusaha, pedagang, ya, nggak ada masalah walaupun kita nggak untung, nggak mendapatkan keuntungan duniawi. Yang pertama, hifdzu amanatin, menjaga amanat, kepercayaan. Wasidqu hadisin, yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, wa husnu khuluqin, akhlak yang baik. Yang keempat, wa iffatun fi tu'matin, dan menjaga halal haram dalam makanan. yakni ya, jangan sampai dia makan makanan yang haram, pekerjaan yang haram. Baik. Jadi hadis yang ke-26 ini
ya tentang 4 adab yang hendaknya diperhatikan oleh kita semuanya, terutama bagi para pedagang, bagi para pengusaha. Ya, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan 4 hal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama apa? Hifdzu amanah, menjaga amanah. Dan amanah itu ayyuhal ikhwah ada 2 macam. Yang pertama amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk menunaikan amanat ini. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat. Allah memerintahkan kita untuk sholat, wajib bagi kita untuk menunaikannya. Allah memerintahkan kita untuk zakat, wajib bagi kita menunaikannya, karena itu adalah amanat dari Allah kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk ya mendidik istri kita, anak-anak kita, itu amanat yang Allah Subhanahu wa taala embankan di pundak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Amanat yang kedua adalah amanat dari manusia. Manusia memberikan kepercayaan kepada kita, nitip barang kepada kita, ya, dan lain sebagainya. Maka ini pun wajib kita tunaikan. Addil amanata ila man i'tamanaka wala takun man khanaka. Kata Nabi SAW, tunaikan amanat orang yang memberikan amanat kepadamu. Kalau ada orang yang memberikan kepercayaannya kepada kita, ya, baik itu amanat pekerjaan, amanat jabatan, ya, amanat uang. Ini paling berat nih, amanat uang. Godaannya berat ini. Maka wajib bagi kita untuk menunaikan amanat tersebut. Jangan berkhianat. Ya, jangan berkhianat. Apalagi kalau itu amanat dari umat, amanat dari rakyat, karena pertanggungjawabannya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama yang berkaitan dengan uang, harta. Nabi SAW mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu memiliki fitnah, ujian, dan ujian terberat umatku adalah masalah harta. Maka kita harus amanah dalam masalah ini. Dahulu menarik dikisahkan bahwasanya Gubernur Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau punya gubernur di Syam, namanya sahabat Iyad bin Ghun, seorang sahabat Nabi juga, yang diangkat sebagai gubernur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, wallahi, andaikan saya digergaji badan saya menjadi 2, yakni dibelah dengan gergaji menjadi 2, lebih saya sukai daripada saya mengambil uang negara walaupun 1 dirham. Ya, walaupun 1 dirham. 1 dirham itu kecil, hanya puluhan ribu saja. Tapi dia kenapa mengatakan seperti itu? Karena takut kepada Allah SWT. Ini amanat, apalagi itu adalah uang negara. Dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran jika dahulu gubernur Umar bin Khattab itu justru malah orang-orang miskin. Ya, justru orang-orang miskin, tapi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun harus berurusan dengan dunia, mereka enggak mengambil sekecil apapun itu. Ya, ini penting terutama bagi orang-orang yang diberi amanat, ya, harta ini. Sekarang banyak orang-orang korupsi, apalagi itu uang negara, ya, kadang miliaran, ya. Yang paling parah lagi itu mestinya untuk bantuan kepada rakyat pas Covid kemarin, malah ya diembat. Bagaimana rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, yang kedua dari hadis ini yaitu apa? Adab yang kedua bagi para pedagang dan pengusaha yaitu sidqu hadis. Kejujuran. Kalau berbicara
yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada kebohongan di antara kita, terutama antara pedagang dengan pembeli. Karena ketika kita jujur, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jual beli kita. Sebaliknya, jika kita dusta, maka akan dicabut keberkahan harta kita, jual beli kita. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar, pilihan untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkan. Itu namanya khiyar. Dan itu pembahasannya ada dalam fikih ya, khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Artinya dia punya pilihan. Penjual dan pembeli itu punya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan. Ya. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Antum misalkan masih di toko gitu ya. Selama masih belum berpisah, ya, masih ada kemungkinan antum membatalkan. Nggak jadi beli deh. Ya, nggak jadi beli. Atau melanjutkan, itu hak antum. Kecuali kalau sudah terpisah, sudah akad. Nah, kemudian kata beliau, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyima. Kalau keduanya, yakni penjual dan pembeli itu jujur dan menjelaskan. Maksudnya menjelaskan itu kalau misalkan ada kerusakan, ada aib, cacat, dia jelaskan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Maka akan diberkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya atau salah satunya dusta atau menyembunyikan, ya, antum jualan buku, tahu di situ ada aib, ya, robek, tapi nggak dijelasin. Atau antum beli jualan misalkan mobil gitu ya, casingnya aja yang bagus, padahal mesin dalamnya udah bobrok, nggak dijelasin, maka akan dicabut keberkahan dari keduanya. Maka harus jujur, ya, jujur ini sangat penting, itu sifat seorang mukmin. Dan dusta, bohong itu adalah sifat orang-orang munafik, terutama dalam jual beli, terutama para pedagang, pengusaha yang biasa menawarkan dagangannya. Ini jangan sampai ada apa? Dusta. Ya, bilangnya kadang-kadang mengatakan apa? Oh, ini belinya aja nggak boleh segitu. Padahal boleh. Iya kan? Sering. Wah, itu ngambilnya aja ya nggak boleh, nggak dapat segitu. Ya, kadang dusta seperti ini tidak diperkenankan. Yang ketiga, ya, wa husnu khuluq, akhlak yang baik. Nah, kalau kita pedagang, kalau kita pengusaha, tunjukkan akhlak kita yang baik. Ingat, Islam masuk ke Indonesia dengan akhlak. Bahkan akhlak para pedagang yang menunjukkan keindahan akhlak Islam yang mulia, sehingga menjadikan rakyat Indonesia yang saat itu penganut Buddha, Hindu, animisme, dinamisme, ya, mereka kemudian tertarik dengan Islam lewat apa? Akhlak para pedagang. Jadi kita bisa berdakwah juga, para pedagang, pengusaha bisa berdakwah ketika kita mempraktekkan akhlak-akhlak pedagang muslim, ya, menyebarkan syiar-syiar agama Islam. Jangan sampai kita pedagang muslim tapi tidak menunjukkan akhlak-akhlak pedagang muslim. Ya, kalau utang telat bayar, dengan mudah afwan akhi. Nah, seakan kalau sudah afwan akhi beres sudah. Nah, ya, menarik, pernah diceritakan dalam kitab Ulama Unajd, dalam biografi Syekh Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini seorang pedagang. Dia ulama tapi juga pedagang. Dia jualan kain di Mekah. Ngambilnya, ya, bos kain yang Sufi Asy'ari. Ya, Sufi Asy'ari. Ahmad bin Isa Ahlus Sunnah.
Ya, karena kalau dalam masalah bisnis itu boleh apa tidak? Beda akidah boleh, dari non muslim aja boleh, apalagi lintas manhaj gitu ya. Nah, nggak ada masalah. Ya, taib. Dia ngambil dari seorang bos besar, bos kain dari yang berfaham Asy'ari Sufi. Setiap kali Ahmad bin Isa ini utang gitu ya, namanya dalam jual beli misalnya ada utang dulu gitu ya, dia tidak pernah yang namanya nunda-nunda pembayaran, selalu tepat ya, selalu tepat, akhlaknya juga baik. Sampai-sampai suatu saat bosnya mengatakan, Syekh Abdul Qadir Tilmisani, dia mengatakan apa? 40 tahun lamanya saya berinteraksi dengan kamu, kayaknya isu-isu yang dituduhkan kepada dirimu gak benar wahai Wahabi. Ahmad bin Isa dituduh apa? Wahabi. Kayaknya gak benar deh, orang yang akhlaknya baik seperti ini kemudian dituduh gak cinta kepada Nabi, suka mengkafirkan, ya gak benar deh. Akhirnya dari situ Syekh Ahmad bin Isa jelasin tuh, bagaimana kami dituduh tidak bersolawat kepada Nabi. Setiap sholat saya juga bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kan? Ya, bagaimana kami dituduh tidak cinta kepada Nabi? Kami juga mempelajari sirah Nabi SAW, begini dan begini. Akhirnya terjadi diskusi sampai 3 hari 3 malam, ya, tentang isu-isu tadi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Tilmisani ya mendapatkan hidayah sunnah. Yang tadinya sufi, asy'ari, kemudian dia tertarik kepada dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Ini menunjukkan kepada kita apa ikhwan? Menunjukkan bahwa kita sebagai pengusaha, pedagang harus menunjukkan akhlak yang mulia. Kita bisa berdakwah ya dengan akhlak kita. Jadi dakwah itu jangan antum kira, jangan mempersempit makna dakwah. Dakwah itu harus sebagai seorang ustadz berpidato, ngisi taklim, tidak. Ya, dakwah itu artinya mengajak. Antum bisa mengajak dengan apa yang antum bisa, baik itu dengan ucapan, perbuatan. Ya, dan betapa banyak dakwah dengan perbuatan lebih mengena daripada dengan ucapan. Jadi kita bisa mempraktekkan, dengan kita mempraktekkan akhlak yang baik, ya, itu juga banyak orang tertarik. Intinya, ya, menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, termasuk bagi para pengusaha, pedagang, ini sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah wa iffatun fi tu'mah. Dia iffah, menjaga halal haram dalam masalah makanan. Ya, dia tidak bekerja kecuali dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Di saat banyak godaan-godaan, pekerjaan-pekerjaan yang haram, dia tidak tergoda. Ya, apalagi zaman sekarang orang sudah nggak peduli lagi halal atau haram, yang penting pokoknya dapat uang. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi jauh-jauh hari. Sayati zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli ya dalam mencari harta, halal atau haram nggak peduli. Yang penting dapat duit. Ya. Tapi bagi seorang muslim, kamus halal dan haram itu penting. Tapi ingat, kita tidak mungkin bisa sebagai pedagang, sebagai pengusaha, nggak mungkin bisa membedakan ini profesi yang halal atau profesi yang haram, ya, kecuali kalau kita punya ilmu. Disinilah pentingnya bagi kita para pedagang, para pengusaha untuk belajar ilmu agama, terutama hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli, ya, perlu dipelajari fikih muamalah yang sudah dibahas oleh para ulama. Bahkan dalam kitab fikih ada Kitabul Buyu', bab tentang jual beli, ya, panjang, detail, itu perlu dipelajari. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta pernah mengatakan, la yattajiru fi suqina illa man tafaqqah. Tidak boleh
dagang di pasar kami, pasar Madinah, kecuali orang yang berilmu. Kalau zamannya Umar bin Khattab, nah diselektif antum. Yang nggak punya ilmu nggak boleh dagang, ya, nah nggak boleh dagang. Jadi ini penting supaya apa? Kita sebagai pedagang jangan sampai nanti melakukan transaksi-transaksi yang haram, ya, baik barang yang kita jual ataupun cara transaksinya mungkin mengandung unsur riba, mungkin mengandung unsur perjudian. Saya kemarin dapat informasi ada yang ngirimkan berita Indonesia negara darurat judi online nomor 1, ya, top skor, ya, Masya Allah. Ini musibah, ya, mungkin mengandung unsur perjudian, mungkin mengandung spekulasi, gharar dan lain sebagainya. Maka hendaknya bagi kita untuk ya tahu tentang mana halal dan mana haram, ya, termasuk bagi para pedagang. Dan insya Allah kalau kita menerapkan 4 hal ini saja, ya, maka jual beli kita, muamalah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hadis yang ke-27. Adab bercanda. Ya. Masya Allah, dalam Islam itu bercanda itu saja dibahas. Masalah bagaimana etika kita dalam bercanda, guyonan, bergurau itu dibahas. Abdurrahman bin Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla ini seorang ulama tabi'in, bukan sahabat, ya. Abdurrahman bin Abi Layla itu seorang tabi'in. Tabi'in itu apa? Tabi'in itu muridnya sahabat, seorang yang berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi atau lebih dari satu, ya, itu namanya tabi'in. Kalau sahabat kan berjumpa dengan Nabi, kalau tabi'in itu yang berjumpa dengan sahabat. Kalau dia berjumpa dengan satu saja, salah satu dari sahabat Nabi, maka disebut tabi'in. Abdurrahman bin Abi Layla seorang tabi'in. Beliau mengatakan, haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami para sahabat Nabi. Jadi bukan hanya 1-2 saja, ashab, para sahabat, berarti banyak. Karena memang Abdurrahman bin Abi Layla ini berjumpa dengan banyak sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat definisinya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ini definisi sahabat Nabi, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Shahaba, atau dalam kitabnya Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli Al-Athar, ya, dalam kitab yang membahas tentang mustalah hadis. Sahabat adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati dalam keimanan. 3 syaratnya. 1, berjumpa. Kalau dia nggak berjumpa dengan Nabi, maka bukan termasuk sahabat, walaupun dia hidup di zaman Nabi dan beriman dengan Nabi. Tapi kalau nggak bertemu, bukan sahabat. Contohnya Raja Najasyi. Raja Najasyi beriman dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi, ya, nggak pernah ketemu, maka beliau bukan termasuk sahabat. Terus namanya apa, Ustaz? Ada istilahnya sendiri, namanya mukhadram, dan mukhadram termasuk bagian dari tabi'in, tidak dimasukkan sahabat. Yang kedua, beriman kepada Nabi, ya, beriman kepada Nabi. Kalau dia berjumpa dengan Nabi tapi nggak pernah beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Contohnya banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, sering ketemu sama Nabi tapi nggak beriman dengan Nabi, maka bukan termasuk sahabat. Syarat yang ketiga, mati dalam keislaman. Artinya dia nggak murtad. Adapun apabila dia bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, setelah itu dia murtad dan mati dalam kekufuran, bukan sahabat. Contohnya siapa? Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal, dia berjumpa dengan Nabi, kemudian masuk Islam, tapi setelah itu murtad dan mati dalam kekufuran. Makanya dia tidak termasuk bagian dari sahabat. Jadi Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, menceritakan kepada kami para sahabat-sahabat Nabi. Jadi banyak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman,
Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat takut, panik saudara muslim lainnya. Tapi hadis ini adalah larangan untuk memberikan rasa takut. Dan ini umum, baik serius ataupun bercanda. Nggak boleh membuat takut, membuat panik saudara kita. Ya, termasuk dalam bercanda. Nggak boleh. Istilah sekarang apa? Ngeprank. Ya, dibikin takut, nangis sampean. Setelah itu prank. Nah, nggak boleh. Ya, segala sesuatu yang membikin panik saudara kita, membikin takut saudara kita, nggak boleh. Walaupun itu cuma bercanda. Makanya Nabi mengatakan, man asyara ila ahihi bihadidatin la'anathal malaikah. Siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, ya, menodongkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Baik dia serius ataupun bercanda, nggak boleh. Ya. Nodongkan senjata Pak. Padahal sebenarnya apa? Ngeprank misalkan. Atau bilang, oh ada bomnya, padahal nggak ada. Nggak boleh. Karena itu bikin apa? Panik. Makanya dalam aturan internasional pun nggak boleh. Antum kalau misalkan di pesawat terus ngomong apa? Walaupun guyonan, ngomong ada bom gitu, nggak boleh. Antum bisa dipenjara karena bikin apa? Panik tadi. Dan ini salah satu adab rambu-rambu dalam bercanda. Bercanda itu hukum asalnya boleh. Rasulullah juga kadang bercanda. Kemarin sudah kita sampaikan hadis tentang Abu Umair, bagaimana Nabi bercanda dengan ya Abu Umair yang masih kecil, ya, menghiburnya. Rasulullah SAW juga kadang beliau bercanda dengan istrinya, ya, beliau bercanda dengan beberapa sahabat Nabi SAW. Para sahabat juga kadang bercanda. Disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa para sahabat itu kalau lagi santai dalam peperangan tapi belum perang, ya, mereka saling lempar semangka, ya, kuyona gitu. Tapi kalau sudah dalam medan perang, mereka serius. Artinya mereka tahu kapan harus bercanda dan kapan mereka harus serius. Jadi mereka juga guyon juga, bercanda juga. Ya, terutama kepada dengan siapa, keluarga. Ya, tetapi tadi bercanda itu ada aturan-aturannya. Ya, setidaknya 5 hal yang perlu kita perhatikan. Aturan dalam bercanda. Ini penting. Karena kita kalau tidak mengindahkan aturan dan rambu-rambu dalam bercanda, keinginan dan niat kita bercanda kadang berubah menjadi pertengkaran. Awalnya guyonan, tapi ternyata malah tengkar. Ada yang baper, ada yang sakit hati. Nah, yang pertama, rambu-rambu pertama dalam bercanda, tidak boleh bercanda dalam masalah agama. Ya, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Nabi, mengolok Islam dengan alasan cuma bercanda, tidak boleh. Dulu orang-orang munafik, mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, buncit perutnya, pengecut dalam perang. Turun ayat, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian kemudian bercanda? Ya, mereka mengatakan kami cuma bercanda wahai Rasul. Nggak dikasih sama Nabi, nggak ada alasan buat kalian. Jadi nggak boleh bercanda dalam masalah-masalah agama. Ini penting juga. Kadang sebagian dalam pengajian, ya, pengennya menghibur para jamaahnya, tapi apa? Jadinya malah mencemooh, ya, bikin lelucon-lelucon atau cerita-cerita, ya. Nanti kalau ditanya malaikat jawab aja, nah, gini dan sebagainya. Tujuannya guyon tapi apa? Melecehkan Islam, melecehkan malaikat, melecehkan Nabi. Maka ini nggak boleh. Ya, termasuk apa itu yang biasanya stand up comedy. Ya, biasanya komedi, ya. Kadang-kadang percandaan-percandaan yang keterlaluan, apalagi masuk pada ranah agama, maka ini nggak boleh. Yang kedua tadi, tidak boleh menakut-nakuti. Ya, seperti menodongkan senjata, seperti ngeprank, itu ya, sampai bikin panik, takut, nangis.
Ya. Termasuk yang sering terjadi juga kadang apa? Diumpetin sandalnya. Nah, biarin dulu, biar bingung dulu dia, panik dulu. Nanti ngerjain seperti ini tidak diperkenankan. Ya, karena membuat panik saudara kita. Yang ketiga, tidak boleh dusta. Bercandanya dusta. Ini banyak nih di stand up comedy atau apa namanya? Ya dalam dunia-dunia seni ya, kadang-kadang cerita yang lucu-lucu tapi nggak sesuai dengan kenyataan, itu hanya bikinan saja, dusta, maka ini nggak boleh. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, wailul lilladzi yuhaddisu fayadzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu. Celaka orang-orang yang bercerita dengan dusta untuk membuat pendengar tertawa. Ini sama nih seperti sekarang banyak komedian-komedian bikin cerita-cerita lucu yang itu tidak ada ya faktanya, tidak ada fenomenanya, aslinya nggak ada, ya, cuma bikin-bikin ya, sehingga isinya dusta, bohong. Kata Nabi, wailul lahu, celaka dia. Ya, nah ini. Bahkan kadang pengajian juga. Pengajian ada sebagian pengajian itu memang disengaja ada ada lucunya, nggak ada masalah. Lucu itu kadang-kadang, tapi nggak boleh dusta. Adapun membuat cerita-cerita palsu, membuat cerita-cerita fiktif yang tidak ada kenyataannya dengan tujuan untuk membuat para jamaah tertawa, ini yang nggak boleh. Jadi Ustadz sampaikan Quran, sampaikan hadis. Kalaupun memang ada bercandaannya, itu selingan saja dan tidak ada kedustaan. Memang yang diceritakan adalah benar, apa adanya. Karena memang ada cerita-cerita itu lucu tapi benar. Itu tidak dibuat-buat, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau dibuat-buat, ceritanya dusta, hadisnya palsu, nah ini yang nggak boleh. Ya. Taib. Kemudian yang berapa itu berarti? Yang keempat, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh banyak-banyak. Ya, bercanda itu tidak boleh melampaui batas. Nabi SAW pernah mengatakan, la tuksiridz dhahik fa inna kasratadz dhahik tumitul qalb. Jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Nggak ada hari tanpa lawak terus, ya, bercanda terus. Sering bercanda berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan maka itu tidak bagus. Jadi seperlunya saja. Ya, dia bagaikan garam dalam makanan, hanya pemanis saja, tapi tidak dijadikan sebagai asal. Dan yang kelima adalah kita harus tahu situasi. Dengan siapa kita bercanda, di mana kita bercanda, kapan kita bercanda. Karena tidak semua orang itu kadang mau dibercandain. Kita harus lihat-lihat orangnya juga. Ada teman yang kalau kita bercandain dia suka, seneng. Ada yang satu orang kalau kita bercandain baper, dia malah marah. Nah, antum harus tahu dengan siapa antum bercanda. Tidak semua orang dipukul rata. Waktunya juga. Jangan pas sholat bercanda, ya. Jangan pas waktunya serius bercanda. Nah, makanya Nabi melarang kita bercanda dalam hal-hal yang serius. Apa itu? Nikah, perceraian, dan roj'ah, rujuk. Makanya Nabi mengatakan salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid, an-nikah wat talaq war roj'ah. 3 hal, ya. Seriusnya adalah serius, bercandanya adalah serius. Nikah, tolak, dan roj'ah. Roj'ah itu rujuk kembali setelah bercerai. Ini nggak boleh guyonan, ya, nggak boleh guyonan, karena ini hal-hal yang sakral, ya. Nah.
Insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sekedar untuk informasi, tadi kita bincang-bincang sama Takmir, insya Allah untuk kajian mulai sekarang kita selesai sampai jam 8 saja. Karena beberapa mungkin ada masukan 8:30 terlalu malam. Khawatirnya mungkin sebagian ikhwan kalau kemalaman nanti nggak dibukain sama istrinya. Ya, nanti suruh tidur di luar nanti malah. Baik. Jadi awalnya kita pengennya memang sampai jam 8. Ya. Tapi kita juga punya target pengennya satu pertemuan itu 5 hadis. 5 hadis supaya antum karena udah jauh-jauh datang biar oleh-olehnya lebih banyak. Ya. Nah, kadang nggak terasa pengennya jam 8 tapi melebar ke sana kemari jadinya sampai 8:30. Tapi insya Allah taala berarti sejak sekarang insya Allah taala dapat berapapun pokoknya jam 8 selesai supaya nanti nggak dikomplain. Khawatirnya tadi suruh tidur di luar. Taib. Selanjutnya hadis yang ke-28. Adab di masjid. Adab di masjid. An Jabirin qala, dari sahabat Jabir, yakni Jabir bin Abdillah. Dan kalau antum masih ingat, sahabat Jabir ini termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi siapa yang bisa menyebutkan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Pak. 1, Abu Hurairah. Anas bin Malik, ya wis nggak urut ya, nggak apa-apa. Nah, Abdullah bin Abbas, sahabat Ibnu Umar. Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdillah, Aisyah. Masya Allah, barakallahu fi. Masih ada. Taib, dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir itu ayahnya juga sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Ya, yang ketika kemudian ada pemindahan makam, ya, kemudian bapaknya beliau ini jasadnya ternyata masih utuh. Jasadnya masih utuh. Taib. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala al-basal was-sum wal-qurrath." Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan kucai, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia mendekati masjid kami, yaitu Masjid Nabawi. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Hadis riwayat Muslim. Ini adab yang sangat penting ayyuhal ikhwah yang berkaitan dengan masjid, ya, karena masjid itu adalah tempat yang istimewa, tempat yang agung, tempat yang mulia. Ya. Di antara keistimewaan masjid, satu, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya. Wa annal masajida lillah, ya, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu kalau disandarkan kepada Allah maka itu menunjukkan keistimewaan. Seperti naqatullah, untanya Allah, kalamullah, Al-Quran itu adalah firman Allah, Ka'bah Baitullah, itu menunjukkan keistimewaan. Termasuk juga bulan Muharram, itu disandarkan kepada nama Allah, Syahrullah, bulannya Allah, maka itu keistimewaan. Yang kedua, masjid adalah, ya, tempat yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW saat hijrah.
Kita tahu dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Stadion, pasar, ya, masjid yang pertama kali, Pak. Ya, yang pertama kali adalah masjid, karena masjid ini tadi tempat ibadah, tempat kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tempat mensyiarkan Islam. Maka yang pertama kali dibangun adalah masjid. Masjid apa yang pertama kali dibangun? Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi ya, Masjid Quba. Ini salah satu masjid yang bersejarah, ya, yang mulia. Makanya kalau antum yang umroh atau ke Madinah, salah satu tempat yang dianjurkan untuk diziarahi ketika di Madinah adalah Masjid Quba. Karena itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Yang ketiga di antara keutamaan masjid adalah bahwa masjid itu adalah, ya, tempatnya orang yang beriman dan bertakwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-masjidu baitu kulli mu'minin taqi. Masjid itu rumahnya setiap orang yang beriman dan bertakwa. Takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah menjamin bagi siapapun yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maksudnya dia kerasan di masjid, ya, dia betah di masjid. Birrauhi warrahmati warridwan wal jawazi ala sirat ila ridwanillah ilal jannah. Allah jamin untuknya dia akan mendapatkan ketenangan, rahmat, akan Allah mudahkan dia melewati sirat, dan Allah akan berikan dia keridhoannya, dan Allah akan masukkan dia ke surganya. Ini keutamaan-keutamaan, ya, masjid. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan masjid, ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk apa? Beradab dengan adab-adab masjid. Ya, dan ini penting karena setiap hari kita diwajibkan untuk pergi ke masjid, terutama bagi kaum laki-laki, ya. Maka hendaknya bagi kita memperhatikan adab-adabnya. Di antara adabnya yang pertama, saya sampaikan secara singkat. Pertama, luruskan niat kita ketika di masjid. Kita berangkat ke masjid ini niatnya untuk apa? Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niatnya. Apakah kita niat ke masjid ini untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada niat-niat yang lain? Ada sebagian orang itu ke masjid bukan niatnya ibadah. Niatnya rekreasi, ya. Ada niatnya mungkin cari jodoh. Ya, pas pengajian kan bisa ketemu tuh, misalkan. Atau niat-niat yang lain. Jadi niatkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, ini yang menjadi pembahasan dalam hadis ini. Hendaknya bagi kita menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian kita. Jangan sampai kita berpakaian dengan pakaian yang kotor, yang bau, atau badan kita badan yang bau sehingga mengganggu yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian masuk masjid. Maksudnya pakai pakaian yang bersih, rapi, bagus. Karena kalian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kita saja, kita nih, kalau diundang misalkan, nggak usah undangan istana lah, terlalu tinggi kayaknya. Diundang antum misalkan diundang walimah saja, atau diundang ya camat atau bupati lah. Antum akan memilih apa? Pakaian yang terbaik. Ya, nggak mungkin pakai kaos oblong gitu aja, ya kan? Apalagi kalau kotor, bau, nggak mungkin. Itu kita mau menghadap manusia, apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian kita cari yang bersih, indah. Ya, demikian juga badan kita. Jangan sampai badannya bau, masih keringetan, ya. Demikian juga bau mulut kita. Makanya dalam hadis ini kata Nabi apa? Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maksudnya yang masih mentah.
Karena bawang putih, bawang merah itu kalau dimakan mentah itu apa? Bau. Bahkan bisa menimbulkan keringat yang nggak enak juga. Makanya antum kalau misalkan misalkan sama orang India atau mana, Bangladesh dan sebagainya, itu mereka biasanya makan apa? Bawang mentah dimakan sama mereka. Akhirnya apa? Keringatnya pun nggak sedap, ya, bau. Nah, Nabi SAW mengatakan, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, maksudnya yang mentah, ya, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena malaikat terganggu dengan baunya. Ya, karena malaikat itu terganggu, apa yang mengganggu anak Adam. Anak Adam terganggu, malaikat juga terganggu. Bayangkan, bawang merah, bawang putih itu aja nggak boleh. Apalagi beliau loh yang ngomong, tapi memang benar, apalagi rokok. Rokok itu lebih parah baunya daripada bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih itu masih enak, bisa dibuka nyambel, bisa dipakai, banyak manfaatnya masih. Itu saja kata Nabi SAW, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat masjid. Apalagi, mohon maaf ya, rokok. Rokok itu satu, baunya ya mengganggu, nggak enak ya, dan membahayakan karena dia mengandung bahan-bahan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Makanya dalam bungkus rokok sendiri sudah diingatkan, rokok membunuhmu ya. Tapi sayang banyak di antara kita yang masih nggak bisa membaca. Taib. Yang ketiga, ayyul ihwa, yaitu apa? Hendaknya bagi kita untuk berwudu di rumah. Jadi kalau bisa berwudunya itu di rumah. Sebelum ke masjid itu kita wudu dulu di rumah. Ada keutamaannya dari Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid dalam keadaan jalan kaki. Makanya dia kalau bisa ya, ke masjid itu jalan kaki, kalau bisa. Itu ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Kata Nabi, setiap langkahnya dihitung, satu mengangkat derajat, satu langkah lagi menghapus dosa. Semakin jauh semakin bagus. Dan itu juga bagus untuk kesehatan. Nah, kita ini kadang-kadang, memang bukan kadang-kadang, seringnya malas. Makanya Indonesia nggak tahu juara berapa itu, ya, negara yang penduduknya paling mager, ya, salah satunya Indonesia. Nggak tahu juara berapa, juara 1 berapa? Judi online juara 1, masya Allah. Mager juara 1, mantap ini. Taib. Jadi kita ini kadang deket aja naiknya beda motor. Padahal kalau misalkan jalan kaki bagus tuh. Satu memang untuk tadi dapat pahala, juga yang kedua adalah ya sehat. Insya Allah kalau kita tiap hari itu seperti itu, nggak pakai olahraga setiap hari Ahad, Pak. Ya, nggak pakai juga nggak perlu semakin maju perut kita ini. Ya, nah, salah satunya gara-gara ini terlalu manja. Baik. Yang berikutnya juga diantara adab juga ketika di masjid adalah ketika kita masuk dahulukan kaki kanan, ketika keluar dahulukan kaki kiri. Itu sunnah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah kamu mendahulukan kakimu ketika masuk yang kanan, ketika keluar dahulukan yang kiri. Itu termasuk sunnah. Dan kaidah dalam ilmu usul fikih dan ilmu mustalah hadis, kalau ada seorang sahabat mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah, maka itu marfu hukman, hukumnya sampai kepada Nabi. Ini kaidah dalam ilmu usul fikih, usul hadis juga. Kalau ada seorang sahabat mengatakan termasuk sunnah, maka maksudnya adalah berarti itu sampai kepada Nabi. Ya, marfu hukman, hukumnya sampai kepada Nabi SAW. Kemudian yang kelima, hendaknya sholat tahiyatul masjid. Setelah masuk, sholat tahiyatul masjid.
Sebagaimana kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Termasuk ayyuhal ikhwah di waktu-waktu yang terlarang. Boleh ya, di waktu-waktu yang terlarang antum sholat tahiyatul masjid. Karena larangan sholat di waktu-waktu yang terlarang itu untuk sholat-sholat yang mutlak. Ya, adapun sholat-sholat yang karena ada sebabnya, ya maka tidak mengapa, ya, karena berdasarkan keumuman hadis tadi. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, berarti kapanpun, ya, kapanpun jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Bahkan termasuk ketika imam sedang khutbah. Kalau kita masuk, jangan langsung duduk, tetap sholat tahiyatul masjid. Bahkan dulu pernah ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghadfani, ketika Nabi sedang berkhutbah, dia langsung duduk, ditegur oleh Nabi, "Asallaita raka'atain?" Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum wahai Nabi. Kata Nabi, ya, sholatlah, sholli raka'atain wa tajawaz. Sholatlah kamu 2 rakaat, tapi jangan lama-lama. Nah, ini dipersingkat sholatnya, ya, supaya tetap mendapati khutbah Jumat. Baik. Dan di antara adab di masjid juga yang ini sangat penting sekali, ikhwan, yaitu jagalah ketenangan masjid. Jagalah ketenangan masjid, kebersihan masjid. Ya, jauhi segala hal yang membuat kebisingan, membuat ketidakkhusyuan. Segala hal yang bisa merusak kekhusyuan, ketenangan, kebersihan, hindari. Ya, di antara contoh-contohnya banyak. Satu, ya, drink HP. Ya, makanya kalau kita ke masjid, apalagi mau sholat, pastikan antum sudah mematikan atau men-silent HP-nya. Jangan sampai pas lagi sholat, ya, kemudian muncul nada dering, dangdutan lagi. Nah, bisa-bisa sholat nggak fokus itu ya, maunya goyang. Nah, termasuk yang merusak kekhusyuan juga apa? Ya, ini ketika masuk masjid pakai pakaian-pakaian yang banyak tulisan-tulisannya, terutama kaos itu banyak tulisan-tulisannya. Kadang tulisan-tulisan pemain bola kafir lagi, Messi, Ronaldo. Wih, Ronaldo udah masuk masjid ini. Apakah sudah masuk Islam? Kan sudah di Saudi sekarang. Nah, ya, nah, jadi mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Ya, apalagi seperti itu, ikhwan. Orang-orang kafir nggak boleh, karena orang yang memakai nama-nama kafir berarti di dalam hatinya ada kecenderungan mengidolakan orang-orang kafir. Kita tidak boleh mengidolakan orang-orang kafir. Walaupun kita berharap mudah-mudahan dapat hidayah gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini kan belum, ya, maka nggak boleh kita mengidolakan orang-orang kafir. Apalagi kalau tulisan-tulisannya mengganggu orang yang sholat. Kadang ada tulisan kaos, tulisannya percuma ganteng, istri 1. Nah itu kan yang baca gimana gitu kan? Antum baca nih pas lagi sholat ada tulisan gitu, itu udah kacau pikirannya. Ini nyindir saya apa enggak ya? Ya, jangan-jangan nyindir saya. Tapi saya enggak ganteng, kayaknya enggak deh. Nah, kacau itu nanti pikirannya. Ya, termasuk yang sering mengganggu juga, dan ini perlu diperhatikan, bawa anak-anak kecil yang ramai. Ya, bawa anak-anak kecil yang ramai. Anak-anak itu, ikhwan, ada 2 macam anak-anak itu. Yang pertama, anak yang di bawah 7 tahun, yang belum mumayyiz, Kalau anak belum mumayyiz, sholatnya tidak sah. Sholatnya belum sah, karena belum ada niat. Oleh karenanya, kalau anak itu belum mumayyiz, sebaiknya tidak dibawa ke masjid. Kalau bisa. Kenapa? Karena dia sholat juga nggak sah. Dia mungkin habis takbiratul ihram kabur dia, ya kan? Karena belum ada niat dia, sholat pun belum sah. Taib.
Yang kedua, kalau anak tersebut sudah lebih dari 7 tahun. Kalau anak sudah lebih dari 7 tahun, maka boleh dibawa ke masjid. Bahkan dianjurkan. Hanya saja hendaknya bagi orang tua untuk mengkondisikan, mendampinginya. Ya, supaya tidak ramai. Supaya tidak ramai. Dianjurkan. Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka umur 10 tahun enggak salat. Jadi Nabi yang menganjurkan. Tapi tetap harus menjaga apa? Ya, supaya mereka tidak ramai, tidak mengganggu yang lain. Karena kita tahu sendirilah namanya anak-anak walaupun umur 7 tahun, 10 tahun, ya kalau sudah ketemu sama yang lain, nah udah ramai juga. Maka di sini peran orang tua sangat penting. Ya, maka saling mengingatkan, takmir mengingatkan pengurus, kemudian orang tua yang paling penting orang tua. Ya. Kita jangan terlalu ngomelin anaknya, namanya anak-anak, ya dunia anak-anak masih ini. Jadi yang paling penting orang tuanya yang punya peran yang sangat besar. Dampingi, diajak, didampingi, ya, diapit. Jangan sesekali, terutama bagi para imam, membuat soft khusus untuk anak-anak. Ini termasuk kesalahan besar. Ya, termasuk kesalahan besar. Kadang anak-anak itu sudah dia dapat soft pertama, malah disuruh mundur. Ya, suruh belakang. Di belakang ketemu sama teman-temannya yang lain. Oh, tambah rame. Tambah rame. Ya, yang benar bagaimana? Anak-anak itu diapit sama orang tuanya masing-masing. Nah, itu. Gak bisa macam-macam itu, Pak. Sambil kita mendidik. Karena tujuan kita membawa anak umur 7 tahun ke atas itu mendidik. Jadi kalau dia misalkan salah atau rame, masih tolah-toleh, ya, itu kita nanti bisa untuk membimbingnya. Ya, intinya perlu kerjasama. Ya, karena memang mendidik anak-anak itu berat. Bayangkan antum, kita disuruh mendidik anak umur 7 tahun, padahal dia belum balik. Usia balik itu pakai usia ya, umur 15 tahun. Berarti butuh waktu 8 tahun untuk mendidik anak. Berarti butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya, orang tua harus sabar, ya para pengurus juga harus sabar. Mungkin sekarang diomongin, besok ngulangi lagi, ya harus sabar. Harus sabar dan terus diingatkan, tidak boleh bosan dan tidak boleh ada yang baper. Tidak boleh ada yang baper, tersinggung, ya. Harus saling memaklumi. Selama itu adalah masukan yang baik, ya kita saling apa? Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Tinggal 5 menit. Baik. Kita tutup dengan adab buang hajat. Ya. Siapa tahu habis ini ada yang mau mempraktekkan. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum. Saya bagi kalian itu seperti seorang ayah. Aku mengajarkan kepada kalian. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu kedudukannya seperti apa? Ayah. Yang namanya ayah sangat sayang sama anaknya. Ya, dari sini juga diambil dalil oleh para ulama bahwa seorang ustadz, seorang pengajar itu seperti ayah. Karena Nabi memposisikan innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum. Saya mengajari kepada kalian. Ya, oleh karenanya, karena seorang ustadz itu bagaikan orang tua, ya, maka hendaknya bagi kita untuk beradab kepada orang tua kita, untuk sayang kepada orang tua kita, untuk mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Begitu juga seorang ustadz, karena dia adalah seorang ayah, hendaknya menyayangi murid-muridnya seperti dia menyayangi anak-anaknya. Dia mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya seperti dia mendoakan untuk anak-anaknya. Ya. Kemudian kata Nabi, fa idza ata ahadukumul ghaid, apabila salah seorang di antara kalian ingin buang hajat, fala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha, jangan dia menghadap kiblat atau membelakanginya. Wala yastatib biyaminih, jangan membersihkan kotoran ya dengan tangan kanannya. Jadi jangan ya membersihkan kotoran, cebok
supaya pakai tangan kanan. Ya, karena itu kotor. Tangan kanan itu untuk sesuatu yang baik dan bersih. Wa kana ya'muru bi salasati ahjar wa yanha 'anil rawthi war rammah. Dan Nabi SAW memerintahkan membersihkan dengan 3 batu. Jadi kalau istijmar itu dengan 3 batu atau lebih, nggak boleh kurang, itu maksudnya nggak boleh kurang dari 3 batu. Wa yanha 'anil rawth, dan melarang membersihkan dengan pakai kotoran hewan, ya, atau tulang. Pembahasan ini ayyuhal ikhwah mengingatkan kepada kita 2 hal. Satu, kesempurnaan agama Islam. Bayangkan antum, masalah buang hajat saja dibahas dalam agama Islam. Apalagi masalah tauhid, masalah akhlak, masalah dakwah, masalah sosial, masalah rumah tangga. Makanya kita harus bangga sebagai seorang muslim dan muslimah. Harus bangga. Tidak ada di agama-agama yang lain selengkap agama Islam. Cari di agama-agama yang lain aturan-aturan seindah agama Islam, sekomplit agama Islam, nggak bakal kita temukan. Semuanya hanya ada di dalam agama Islam saja. Yang kedua, pembahasan ini ayyuhal ikhwah mengingatkan kepada kita tentang nikmat Allah, di mana kita bisa makan, bisa mengeluarkan makanan, itu nikmat. Antum bayangkan kalau antum makan terus nggak keluar-keluar, ya, tambah sakit. Ada seorang teman cerita, dia punya kerabat nggak bisa ngentut, itu operasi 70 juta gara-gara nggak bisa ngentut. Kita ngentut pret kurang bersyukur, ya, kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengingatkan kepada kita 2 hal. Adapun bagaimana adab-adabnya tadi, di antara adab yang terdapat dalam hadis ini saja, ya, yaitu 1, tidak boleh kita itu ketika qadha'ul hajah menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi usahakan kalau kita misalkan bikin rumah, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ahli fikih, bagaimana kalau dalam bangunan, ya, dalam bangunan, apakah tetap terlarang ataukah tidak? Karena di sana ada riwayat bahwasanya Ibnu Umar pernah melihat Nabi SAW membelakangi Ka'bah, sehingga sebagian para ulama mengatakan yang dilarang itu kalau di ruang terbuka kayak padang pasir. Ada padang pasir di Arab itu kan banyak padang pasir, ya. Dulu mereka qadha'ul hajatnya begitu, pergi menjauh, ya. Adapun kalau di bangunan, ya, seperti sekarang ini rata-rata kita di bangunan, ya, itu tidak terlarang. Itu menurut sahabat Ibnu Umar mengkompromikan beberapa hadis. Dan sebagian para ulama mengatakan larangan tetap bersifat umum, baik di bangunan maupun di tempat yang terbuka. Maka kita kalau ingin hati-hati, terutama bikin rumah awalnya, hindari menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang kedua, larangan membersihkan kotoran, ya, cebok tadi, baik kencing ataupun BAB-nya, dengan pakai tangan kanan, ya, harus pakai tangan kiri, kecuali kalau tangan kirinya lagi sakit atau terluka, ya, itu darurat, ya, darurat, atau nggak punya tangan kiri, ya, mungkin dia tangan kirinya nggak punya, buntung misalkan, atau stroke, ya, adanya itu, ya udah, la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali semampunya. Kemudian yang ketiga di antara adab ini adalah kalau kita istinja nggak boleh kurang dari 3. Istinja itu istijmar, yaitu cebok bukan pakai air. Kalau pakai air itu namanya istinja. Tapi kalau pakai selain air seperti batu, maka, ya, tidak boleh kurang dari 3 supaya lebih bersih. Kalau misalkan 3 masih kurang bersih, tambah lagi sampai 5, biar witir. 5 masih kurang, 7, begitu, ya. Taib. Kemudian di antara adab juga yaitu dilarang kita istijmarnya dengan kotoran hewan atau tulang, nggak boleh. Kotoran hewan karena itu adalah najis, ya, secara umum, ya, secara umum, terutama hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya.
Bagaimana mungkin kita membersihkan kotoran dengan kotoran juga? Yang kedua, tulang. Itu juga nggak boleh karena itu makanan bangsa jin. Jadi ini adab-adab, ya. Dan tentu di sana ada adab-adab yang lain. Misalkan harus berdoa hendaknya berdoa terlebih dahulu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika ya minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar ghufranaka. Nah, ini doa penting. Kalau antum berdoa Bismillah Allahumma ini, itu setan nggak bisa lihat aurat kita. Tapi kalau antum nggak berdoa, setan bisa lihat loh, bisa lihat aurat antum. Antum nggak bisa lihat dia, dia bisa lihat antum. 1-0, menang dia. Nah, baik. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga adab yang lain adalah hendaknya kita menghindari tempat-tempat yang terlarang, seperti misalkan tempat berteduhnya orang, antum buang hajat di situ jangan, ya. Atau misalkan itu di tempat umum, alun-alun antum, ya, antum qada'ul hajat di situ, ya, dikebukin orang antum. Atau misalkan itu adalah telaga, ya, telaga. Nah itu nggak boleh. Nanti membikin orang apa? Ya, mencela, melaknat, mendoakan keburukan. Ya, kata-kata yang kotor nanti terucap untuk antum. Ya, demikian juga di antara adab yang perlu diperhatikan juga adalah apa? Hati-hati dari percikan. Dari percikan, karena ini yang membuat banyak orang tersiksa di alam kubur. Jadi siksa alam kubur itu karena 2 kata Nabi yang paling banyak. 1 karena namimah, ngadu domba. 2 karena tidak menjaga ketika qada'ul hajah. Ya, maksudnya tidak menjaga apa? Mungkin dia qada'ul hajah enggak cepok. Ada sebagian banyak orang itu pinggir jalan udah sembarangan, terus nggak pakai cepok. Kadang kena bajunya, kena celananya. Nah ini hati-hati. Ini yang paling banyak menjadikan orang diazab di alam kubur. Maka Nabi SAW mengatakan aksaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu karena kencing. Maksudnya tidak menjaga ketika kencing. Kencing sembarangan, terus nggak cepok, terus kena cipratan-cipratannya. Itu penyebab faktor azab kubur. Taib. Lebih 4 menit. Taib. Alhamdulillah demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.